Di tengah memanasnya Timur Tengah, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengunjungi Beijing atas undangan Presiden Xi Jinping yang menegaskan Rusia dan China akan terus memperkuat kerjasama. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing, China. Ia menyebut hubungan strategis Rusia dan China memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas dunia. Putin menegaskan Rusia dan China tidak membangun aliansi untuk melawan pihak manapun. Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Penembakan maut di kompleks masjid di San Diego terjadi di tengah meningkatnya Islamofobia di Amerika Serikat. Benarkah akibat dampak dari perang Amerika-Iran? Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras penangkapan 5 WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla oleh Israel. Kemlu RI juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk upaya pemulangan kelima WNI itu. Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Sebanyak 16 warga negara Malaysia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla ditahan oleh Zionis Israel, dan hingga kini ke-16 aktivis Malaysia masih ditahan di penjara apung milik Israel. 16 aktivis Malaysia ditahan Zionis Israel. Ini merupakan visual di saat kapal yang membawa sejumlah aktivis Malaysia dihentikan dan ditahan oleh Zionis Israel di Laut Mediterania Senin kemarin. Tanpa melawan, para aktivis terpaksa ikut arahan Zionis Israel yang dilengkapi dengan senjata api. Kita lihat juga Zionis Israel mengarahkan senjata ke arah aktivis. Laporan terbaru, aktivis ini kini ditahan secara ilegal di penjara apung milik Israel.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Israel untuk membebaskan segera seluruh aktivis yang ditahan secara ilegal. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, Zionis Israel juga menculik adik dari Presiden Irlandia, Catherine Connolly, yakni Margaret Connolly. Margaret Connolly merupakan seorang dokter yang merupakan satu dari 6 aktivis Irlandia yang tergabung dalam misi Global Summut Flotilla. Saat ini, ia dan seluruh aktivis lainnya tergabung dalam misi Global Summut Flotilla ditahan secara ilegal oleh Zionis Israel. Hello, my name is Dr. Margaret Connolly. I am an Irish citizen and I work in Sligo, Ireland. If you are watching this video, it means I have been kidnapped from my boat in the flotilla by the Israeli occupying forces and am now being held illegally in an Israeli prison. I am so proud to be taking part in this flotilla. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Libanon. Asap tebal mengepul di sejumlah kota di wilayah Nabatiyeh. Meski gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari, pesawat tempur Israel menyerang kota Harouf, Zabadin, dan Soukin di Libanon Selatan. Kantor Berita Nasional Libanon melaporkan pinggiran wilayah Zabadin dan Faruman dihujani tembakan. Militer Zionis Israel mendesak warga untuk segera mengosongkan rumah mereka dan dari daerah padat penduduk menuju daerah terbuka. Sebelumnya Amerika mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata antara Israel dan Libanon 45 hari ke depan. Gencatan senjata terus berlanjut padahal kedua negara itu masih kerap melancarkan serangan. Dan ketegangan di wilayah Libanon Selatan terus memanas. Militer Hizbullah merilis video saat drone-dronenya menghancurkan tank-tank Israel di Khala al-Raj, kota Deir Syria, Libanon Selatan. Kita lihat ini adalah pantauan drone milik tentara Hizbullah, pemirsa, yang menargetkan sejumlah titik di mana drone ini menghancurkan tank-tank milik militer Israel. Ini kesekian kalinya kendaraan serta pangkalan militer Israel di wilayah itu dihantam habis-habisan. Serangan terus-menerus cukup membuat militer Israel kewalahan menghadapi drone Hizbullah di Libanon Selatan. Amerika Serikat menunda serangan terhadap Iran, di mana serangan ditunda setelah ada permintaan para pemimpin kawasan Timur Tengah setelah adanya negosiasi serius untuk mengakhiri perang. Amerika Serikat menunda serangan terhadap Iran yang rencananya dilancarkan Selasa ini. Penundaan serangan diminta oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Trump menyebut para pemimpin Teluk telah melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang, dan negosiasi tersebut akan diterima oleh Amerika. Trump juga menegaskan tidak ada senjata nuklir untuk Iran. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Belum jelas apakah ada terobosan yang dicapai dalam negosiasi yang tertunda untuk mengakhiri perang Amerika dan Israel dengan Iran. Namun Trump tegaskan dirinya siap melanjutkan serangan penuh berskala besar terhadap Iran jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Trump sendiri telah berulang kali mengecam akan melakukan tindakan militer terbaru terhadap Iran tanpa menindaklanjutinya.